Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang pengorganisasian kurikulum dari mata kuliah pembelajaran kurikulum. Yang beranggotakan yaitu Lailatul Musyafa'ah NIM 203190256 dan Nia Aulia Khodijatul Kubra NIM 203190277. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang 1. Pengertian organisasi kurikulum, 2. Struktur pengorganisasian kurikulum secara vertikal, 3. Struktur pengorganisasian kurikulum secara horizontal, yang keempat, struktur pengorganisasian kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran yang dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum, karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Dimensi organisasi kurikulum yaitu ada dua. Yang pertama, dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Organisasi kurikulum yang bersifat logis pada umumnya lebih mengutamakan dimensi isi dan melihat fakta apa adanya. Sedangkan organisasi yang bersifat psikologis lebih mengutamakan dimensi pengalaman belajar dan cenderung kurang memperhatikan fakta dan isi setiap jenis struktur tertentu yang bersifat logistik. Dimensi isi lebih banyak diterima oleh para pengembang kurikulum dibandingkan dengan dimensi pengalaman belajar. Unsur-unsur organisasi kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu konsep atau sekelompok fakta atau gejala. Yang kedua, generalisasi, yaitu kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari suatu analisis. Yang ketiga, keterampilan, kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum. Yang keempat, nilai, norma atau kepercayaan yang diagungkan. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi kurikulum vertikal. Dalam kurikulum vertikal membahas yaitu yang pertama sistem kelas. Pada sistem ini, penerapan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa kelas tertentu. Di SD misalnya, terdapat kelas 1 sampai dengan 6. Di SMP terdapat kelas 1 sampai 3 atau kelas 7 sampai 9 dan di SMA terdapat kelas 1 sampai 3 atau 10 sampai 12. Kurikulum setiap jenjang telah mencantumkan beberapa bahan yang wajib disampaikan, seberapa luas dan dalam bahan tersebut, serta bagaimana urutan sajiannya terhadap masing kelas. Jadi, bahan atau materi pelajaran yang diperuntukkan terhadap setiap kelas berbeda-beda. Yang kedua yaitu sistem tanpa kelas. Pelaksanaan kurikulum dalam sistem tanpa kelas tidak mengenal adanya tingkat beberapa kelas tertentu. Setiap peserta didik diberi kebebasan untuk berpindah program setiap waktu tanpa harus menunggu teman-temannya. Dalam artian, jika ada siswa yang dirasa sudah mampu menguasai pelajaran, maka siswa tersebut dipersilahkan mengambil pelajaran lain tanpa menunggu temannya. Yang ketiga yaitu kombinasi antara sistem kelas dan sistem tanpa kelas. Dengan sistem kombinasi ini, anak yang memiliki tingkat kepandaian tertentu diberi kesempatan untuk terus maju, sehingga tidak terus-menerus bersama teman-temannya, namun tidak berarti pula ia meninggalkan kelas sama sekali. Yang keempat yaitu sistem unit waktu.
Sistem unit waktu yang dikenal dalam pelaksanaan pendidikan adalah sistem caturwulan dan sistem semester. Dalam sistem caturwulan, waktu 1 tahun dibagi menjadi 3 unit waktu masing-masing 4 bulan. Dari sini kemudian adanya caturwulan 1, 2, dan 3. Pembagian unit waktu seperti ini berimplikasi pada penyusunan kurikulum untuk berbagai tingkatan. Pada setiap akhir caturwulan, anak akan mendapatkan nilai hasil dari belajarnya atau raport, di mana yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil dari proses kegiatan belajar yang berarti sejauh mana peserta. Yang kelima yaitu pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Pengalokasian waktu menyangkut jatahnya waktu untuk masing-masing mata pelajaran dan isi program setiap mata pelajaran tersebut terhadap tingkatan sekolah. Dalam pengalokasian waktu harus memperhatikan bobot dan tingkat kesulitan terhadap masing-masing pelajaran. Jika tingkat kesulitannya tinggi, maka alokasi waktunya harus lebih banyak terhadap mata pelajaran tersebut. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi kurikulum horizontal, yang di dalamnya membahas tentang sparted kurikulum, yaitu segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang selanjutnya correlate kurikulum, susunan kurikulum yang menyatakan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Sedangkan integrate kurikulum, yaitu dalam integrate kurikulum, mata pelajaran dipusatkan kepada suatu masalah atau unit tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengorganisasian kurikulum. Yang pertama yaitu sparted subject kurikulum, correlate kurikulum, integrate kurikulum, broad field kurikulum, dan core kurikulum. Yang terakhir yaitu struktur organisasi kurikulum di Indonesia. Model organisasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama, model yang berorientasi pada tujuan. Model ini telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2003. Yang kedua, model kurikulum berbasis kompetensi, yaitu model kompetensi yang berdiri sejak tahun 2004 di Indonesia menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Terima kasih telah menyaksikan atas presentasi dari kelompok kami. Sekian, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.